perjanjian dipermudah, boleh ngasih tumbal selain keluarga inti. Merasa senang, wah ternyata manusia yang Allah jadikan khalifah di muka bumi ini bisa saya bodoh-bodohin. Kepuasan bagi mereka ya. Dia mengaku-ngaku wali juga banyak, yang notabene dia itu setan dari golongan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MRL 3. Malam ini kita udah kehadiran narasumber. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Apa nih aktivitas sehari-harinya? Alhamdulillah saya bekerja di perusahaan swasta, tepatnya di daerah Pejaten Jaksel. Bang Ajis asli mana nih? Saya asli Jawa Tengah, tepatnya saya lahir di kota Pemalang. Tapi alhamdulillah dari tahun 2006 saya pindah ke Jakarta sampai sekarang bersama istri dan anak-anak saya. Pengalaman mistis apa nih yang mau Anda bagikan di MRL 3? Oh iya. Jadi awalnya itu saya itu bersama guru dan rekan-rekan majlis taklim itu sering kita melakukan kunjungan-kunjungan ziarah ke makam-makam aulia. Bang Lala tahu sendiri di daerah Jakarta khususnya dan Jabodetabek banyak kan makam-makam para aulia. Benar-benar. Iya. Awal dari situ kita berjalan berapa tahun, tetapi 2 tahun ini dari tahun 2022 saya bergabung dengan komunitas yang emang udah lama sih. Komunitas itu sebetulnya udah 4 tahun berjalan, cuman saya bergabungnya baru 2 tahun ini dari tahun 2022. Dan komunitas yang saya ikutin ini dia itu suka mengunjungi tempat-tempat yang disinyalir itu dijadikan tempat kesesatan. Dan tujuan dari komunitas yang saya itu tujuannya untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat itu jadi tahu bahwa tempat-tempat yang dijadikan kesesatan itu adalah pekerjaan daripada makhluk-makhluk gaib, di mana mereka membisikkan manusia agar manusia itu mendatangi tempat-tempat tersebut. Gitu sih Bang Alala. Dan awal saya mengikuti komunitas ini, yang saya ingat itu pertama kali saya ikuti itu kunjungan ke daerah Tangerang. Saya nggak sepil nama daerahnya ya. Ya, jadi di situ tuh itu jelas banget di situ ya. Jadi manusia itu datang ke sana awalnya emang niatnya untuk berziarah sebetulnya. Cuman emang dari pengakuannya dari yang berziarah itu, saya itu ziarah, saya ngaji, tetapi saya ada keinginan terkait hal-hal keduniawiannya. Dalam ini yo Bang Lala sendiri dah ziarah tuh Roma pasti permintaannya nggak jauh dari harta, gitu Bang Lala. Dan di situ lucunya tuh di daerah Tangerang itu antara penguasa makam dan penguasa sekitar makam itu mereka tuh saling saling bersaing untuk mendapatkan pengikut. Dalam kutipnya yang gaibnya ya, gitu. Kenapa saya tahu begitu? Karena kunjungan kita dengan komunitas itu pasti kita menghadirkan dari pelaku gaibnya, maksudnya makhluk gaibnya penunggu itu, dan kita mengadakan di mediumisasi begitu. Kita korek jadi dari sisi gaibnya, gitu. Ya gitu, jadi di situ terkuak. Kenapa kok bisa itu bersaing? Dari situ kita tahunya. Dan ya seperti kita tahu ya, orang datang dengan niatnya yang pengen cuma ziarah aja, tetapi kemudian karena adanya jin-jin penghasut begitu, dia menghembuskan bisikan-bisikan agar mengharapkan sesuatu, dalam hal ini keduniawian harta.
Jadi orang itu apa namanya? Intinya begini, orang datang, dia ngaji, tadinya awal baik, dikasih bisikan-bisikan makhluk gaib, akhirnya dia melenceng dari yang tadinya hatinya niatnya Menyimpang lurus. lah gitu. Nah betul Bang Lala, menyimpang. Akhirnya setelah ngaji dia mengharapkan sesuatu dari yang dia ziarahi, yang harusnya kita itu mendoakan yang di dalamnya, yang kita ziarahi, tapi akhirnya kita meminta. Ya kan biasanya orang ziarah itu mendoakan si mayit dan mengingat kematian tentunya ya. Betul. Nah, tiba-tiba Zikrul maut. mereka salah niat nih. Gitu. Iya betul. Minta betul kepada sekali. si mayat gitu ya. Betul. Minta kepada goib yang penghuni situlah gitu ya. Iya. Biasanya mereka mengatakan apa namanya ya? Mereka keberkahan. Oh. Ngomongnya gitu, jadi keberkahan, iya, ngalap ya. berkah. Padahal itu tidak benar sama sekali. Seperti yang kita ketahui semua, orang kalau udah meninggal, udah urusannya lain lagi. Iya benar. Nggak bisa ngasih kebaikan sama manusia yang masih hidup. Putus ya. Terputus kan begitu ya. Informasi apa nih yang Anda dapat dari mediumisasi itu? Ketika jin itu ngomong, apa nih yang disampaikan kepada orang yang sekitar? Ya. Jadi dari proses itu kita jadi tahu bahwa manusia selama ini dibodoh-bodohi sama mereka. Mereka diiming-imingi dengan harta kekayaan. Yang notabene mereka sendiri itu nggak bisa ngasih kekayaan itu kepada manusia itu. Itu cuman iming-iming aja. Itu cuman buat apa ya? Marketing mereka agar manusia itu tersesat. Syirik ya. Syirik, falyaudzubillah. Itu yang saya ketahui di daerah Tangerang. Belum lagi di daerah Pelabuhan Ratu. Bang Lala pasti tahu Pelabuhan Ratu pasti kemana larinya kan? Ya ke situ tadi. Tempatnya yang pakai baju-baju hijau itu. Wah di situ lebih parah lagi. Di situ ada patungnya juga. Oh, ada patungnya ya? Patung, ada lukisan, dan ngajinya nggak di situ. Jadi petilasan. Apa namanya? Di situ dia ngaji Yasin, ngaji tahlil, tapi ujung-ujungnya dia minta dengan menyebut nama yang ada di situ. Ada 2 nama yang saya tahu, cuma saya nggak mau sebutin. Iya benar. Situ. Dan ini saya miris sekali ya saya lihat ya. Jadi manusia itu datang ke situ bukan tulus lillahi ta'ala, karena emang ada maksud-maksud tertentu. Dan dengan dibungkus ziarah, dibungkus dengan ngaji. Oh iya. Dibungkus seolah-olah Islami ya. Betul. Jadi seakan-akan kayak wisata religi. Begitu. Apalagi kalau udah dari niat udah jelek, sampai situ ditambah makin jelek. Orang yang dari situ niatnya cuma pariwisata saja, begitu injak itu biasanya suka kena bisikan, suka ngikut rombongan yang lagi pada ngaji, ngikut dan suka ngikut dalam hati. Saya juga pengen kekayaan, mudah-mudahan ya. Minta sama yang di situ. Jadi mereka juga ada yang memiliki ketakutan kalau mereka tidak memberikan sesajen gitu, mereka entah dapat musibah gitu, katanya begitu ya. Akhirnya mereka sedekah laut dengan alasan sedekah laut. Iya, kalau sedekah laut emang sebetulnya saya nggak ini ya. Emang kalau orang-orang kita bilang itu kearifan lokal ya. Bilangnya begitu ya. Tapi sebetulnya kenapa dikasih sedekah laut? Orang-orang itu lebih takut kepada goib daripada yang di atas. Padahal apa? Mereka tuh sengaja meneror, menakut-nakuti, memberikan rasa was-was, dihembuskan ke hati manusia. Kalau sedekah laut ini, jadi dia tuh di laut, pokoknya penguasa laut, mau selatan, mau utara, dia pasti dihembuskan. Kalau nggak ngasih sedekah laut, bakalan kita bikin kacau, bakalan kita bikin rusak, bakalan kita kurangi pendapatan nelayan. Dikasih hembusan-hembusan begitu. Intinya jadi manusia takut. Jadi mereka melupakan bahwa rezeki itu datang dari Allah, bukan dari penguasa lautan. Begitu Lupa Bang Lala. Ya. Betul sekali, makanya miris sekali. Sebetulnya harusnya itu adalah tokoh-tokoh yang benar-benar tercipung, bukan cuman
Yang saya tahu sih bukan cari komunitas saya aja, harusnya semua para ulama sepakat ya dikurangilah sedikit-sedikit, jangan sedekah laut nyemplungin kepala Lebih baik sedekah sapi. sama sesama ya, yang Betul membutuhkan, sekali, ya, Bang bagi Lagi. sekali gitu ya. Harusnya begitu Bang Lala. Ada nggak nih efek sampingnya? Jadi Oh iya Bang Lala. Oh, iya. Ada satu lagi tuh Bang Lala di daerah Jatimur. Saya udah tahu nih Bang Lala, maksud saya di daerah Kawi. oh iya, Wah, iya. Masya Itu Allah. rahasia umum ya. Itu Kawi Bang Lala, itu sumbernya kesesatan. Se Asia Tenggara bahkan sedunia. Di situ sumber kesesatan. Karena ada apa? Di situ ada 5 elemen, 5 unsur. Oknum Oknum, berbau agamis gitu ya. bau agamis. Jadi bukan dari agama kita aja. Jadi bukan orang muslim aja yang datang. Semua keyakinan-keyakinan yang lain yang dia tuh hasrat pengen memperkaya diri dengan cara yang instan, itu lari ke sana, Bang. Dan emang di sana itu jadi dibikin apa ya namanya ya? Kalau dulu orang dulu nih datang ke sono dibikin perjanjian dengan cara tumbal dari keluarga inti, bisa anak, bisa istri, Iya, sedarah lah. ya pokoknya masih sedarah. Tapi semakin kesini itu dikasih keringanan untuk menarik lebih banyak lagi. Perjanjian dipermudah, boleh ngasih tumbal selain keluarga inti, teman, bahkan orang yang nggak kita kenal bisa. Begitu. Maksudnya ini ya tumbalnya musuh gitu ya, bisa ya? Bisa. Oh. Wah, kita lagi jaya-jayanya dengan bantuan makhluk tadi, kok ada yang usilin kita bisa ngelempar. Ah, si itu aja kita kasih. Begitu. Dan dalam hal ini bukan serta-merta saya mau ngasih ini, terus datang makhluk gaib, datang tring dia bunuh. Enggak. Dia dijadiin penyebab. Contohnya, dia lagi jalan naik motor, Oh iya. ditutup tuh telinga. Gaib kan bisa ditutup telinga, dia nyebrang ngerel, nggak denger ada kereta lewat, nggak denger ada kereta bunyiin apa namanya, kayak Iya. bunyinya kayak klakson. Kalau motor kan klakson, itu kereta bunyiin apa Iya. tuh kan kenceng banget suara kereta. Tapi dengan cara mereka tutup, bles, Iya. itu bisa. Terus dengan faktor orang itu kok punya ada riwayat sakit jantung, ditakut-takutin, dibikin dia nongol secara tiba-tiba. Ada dia kaget, dia lari, dia ketabrak, bisa. Dia kaget, dia lari, lemah jantung, jatuh, mati. Jadi dijadiin asbab musababnya gitu, bukan serta-merta dia datang dia cekek, enggak. Oh gitu ya. Jin nggak bisa nyekek manusia, gitu Bang Allah. Dan anehnya tuh Bang Lala ya, di zaman modern ini masih saja ada manusia yang mau instan dan mau bekerja dengan makhluk gaib begitu. Yang notabene itu harta kekayaan yang mereka dapat dari jalan itu tuh nggak bakal selamanya dia miliki, nggak bakal selamanya dia dendam. Fata Morgana gitu ya. Betul, itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya sebetulnya. Dan itu sangat berbahaya sekali ya di dunia kita nanti, jadi meninggalnya juga tragis. Apalagi di akhiratnya kita udah melakukan kejahatan syirik, perbuatan syirik. Lebih parah lagi di akhirnya kan Bang Lala. Begitu Bang Lala. Dan apa namanya, di KW ini Bang Lala, cara-caranya nih kayak macam ini ya, biasanya dari persaingan usaha dari itu para pemilik warung-warung biasanya ya. Oh gitu Iya, ya. iya. Para pemilik toko-toko gitu. Sering kan Abang Lala denger, kok saya kak masak seharian nggak mateng-mateng, kok saya masak baru mateng kok tahu-tahu udah basi. Itu dari situ juga Bang Lala, persaingan dari situ. Jadi orang yang datang ke situ, dia melakukan perjanjian, dia datang itu dari penguasa kawinya, dia ngerahin ratusan bahkan ribuan jin bakal membantu
si pelaku yang udah melakukan perjanjian dengan penguasa KW-nya. Jadi dia menghancurkan saingannya gitu, rival-rivalnya gitu. Betul. Tapi maaf ya, ritualnya itu mereka tuh nikah goib atau emang bantuin aja gitu? Jadi modalnya cuma perjanjian aja. Oh gitu. Perjanjiannya jadi ada perantaranya. Tentunya dengan sesajen ya, entah Pasti darah, itu entah sesajen, itu. pasti. Dan Sesajen. yang lebih mengerikan lagi, bahkan pelakunya pun ikut kena juga ya. Pasti. Iya. Imbasnya Jadi pasti nggak kena. selalu orang lain, dirinya pun kena juga. Dan hartanya pasti ludes. Nggak sampai di bawah 7 turun, nggak sampai di bawah ke turun-turun. nggak bisa diwariskan gitu ya. Nggak bisa diwariskan. Pasti ludes. Ya itulah jahatnya setan ya. Makanya kita harus setiap hari kita mohon perlindungan sama Allah dari godaan-godaan setan, dari hasutan-hasutan setan. Yang mana setan itu memberikan bisikan-bisikan di hati kita halus. Inovasi terus ya. Betul, mereka kadang datang ke mimpi kita mengaku-ngaku saya ini buyut kamu. Para wali. Ya ada Pak, dia mengaku-ngaku wali gue banyak. Yang notabene dia itu setan dari golongan jin. Jadi mereka tuh bercosplay ya. Iya betul cosplay. Iya ya kalau manusia cosplay ya, cosplay. Apa namanya? Dan anehnya manusia ya mungkin karena kedangkalan ilmu mereka kadang, semalam saya didatengin sama uyut saya dan katanya saya suruh ziarah ke tempat ini. Oh, ternyata itu ya. Iya, jadi emang bukan orang Kucuk-kucuk iya, datang ya. bukan uyut kita itu yang udah meninggal datang kita mimpiin. Enggak. Itu jin Udah, yang mengkamuflase dirinya, menyerupai atas-atasnya dia. Kumpi gitu ya. Nenek uyutnya lah kalau dibilang. Apalagi orang itu yang kita hormati ya. Wah, apalagi itu. Karena ini perintah dari kakek, seolah itu ada sebuah kebenaran ya. Benar Padahal sekali. itu adalah awal dari kesesatan gitu ya. Betul. Itu yang saya maksud begitu, Bang Lala. Tapi saya mau tanya nih, di antara tempat-tempat yang dikeramatkan tadi itu, yang dijadikan tempat-tempat praktek pesugihan, ilmu-ilmu hitam, itu ada nggak misalnya serangan atau gangguan efek samping kepada jamaah dan Anda dari makhluk-makhluk gaib penguasa di sana? Iya. Tentunya tiap kali kunjungan dari komunitas yang saya ikuti itu pasti ada gangguan, serangan baik langsung maupun tidak langsung ya Bang Lala. Yang saya rasakan tuh serangan yang paling dahsyat yang hampir semua kena itu di waktu kunjungan di Pelabuhan Ratu. Itu hampir semua murid-murid, semua anggota komunitas yang di situ tuh terkena serangan setelah kunjungan dari Pelabuhan Ratu. Itu badai yang hampir semua itu merasakan gatal-gatal semua. Merasakan apa namanya? Kebimbangan otak kayak kosong. Linglung ya? Linglung kayak begitu Bang Lala. Itu di situ Bang Lala. Dan saya tanyain semua, rasain nggak sih? Rasain, saya ngerasain begitu. Sama, saya juga begitu. Kalau tempat-tempat lain kalau kita datengin kan paling berapa biji lah di antara apa namanya anggota komunitas itu paling berapa puluh yang kena, paling berapa biji yang kena. Kalau ini di Pelabuhan Ratu tuh semuanya, hampir semuanya kena. Cuman gatel doang apa ada kayak misalnya sakit yang umum lah seperti tiba-tiba sakit mah, kepala pusing gitu? Itu malah saya yang alami itu kalau yang sakit mah. Saya tuh kemarin itu semenjak itu ya kunjungan ke situ, itu tuh di ulu hati saya tuh ya nyeri, hampir saya tuh seminggu sekali itu berobat, sesak napas tiba-tiba. Saya pikir sih itu secara medis ya mungkin emang saya sakit, tapi kok kayak aneh, 1 minggu sekali kayak nggak normal lah. Ya akhirnya saya mencoba ruqyah mandiri awalnya, ruqyah mandiri dan dibantu teman-teman komunitas dan juga kenalan saya ya, orang yang
praktisi ruqyah juga. Syar'i ya. Syariah tentunya, bukan syirkiyah. Iya. Kalau syirkiyah kan pakai alat-alat, pakai bacaan mantra-mantra yang nggak jelas. Ada potong ayam. Betul, pakai alat-alat biasanya. Kalau syariah kan memang Cuman baca Quran aja. baca dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu Bang Lala. Alhamdulillah setelah ada pembacaan ruqyah, saya merasakan itu benar-benar plong. Yang tadinya tiap minggu saya itu berobat, sampai sekarang nih saya nggak berobat lagi. Tapi waktu ke medis itu dokter mengakui ada. Atau Secara kelihatan? medis sih bilangnya ya ada, ya ini paling mah Pak. Cuma dari medis itu kan kelihatannya kan apa yang dirasakan Pak. Oh. Rasakan sakit ini. Udah jadi asumsinya kan oh berarti mah. Bisa aja kan begitu kan. Iya. Cuman saya kurang percaya, ya percaya sih percaya, cuman kurang 100% percaya, makanya saya harus coba. Mungkin efek dari itu kali ya. Akhirnya kan saya coba ruqyah mandiri dan minta tolong teman satu komunitas dan sama teman saya juga. Gitu Bang Lala. Itu termasuk salah satu efek tuh Gitu. ke saya tuh, saya pribadi. Dan efek lainnya itu istri saya tuh suka direp-repin. Kalau bahasa Jawa rep-repin ya, nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa ya? Ketindihan. Ketindihan. Ketindihan siapa Bang? Iya. Serangan juga, itu bentuk serangan juga ya. Iya. Jadi gitu suka direp-repin atau ketindihan tadi itu suka ngelihat kayak kaki-kaki monyet gitu. Pada gemericikan gitu, kayak bising gitu. Ini di bawah sadar apa setengah-setengah ya? Antara sadar nggak sadar atau setengah sadar begitu, pokoknya dia melek ngeliat begitu kaki-kaki monyet itu banyak di rumah. Dan kadang di saat dia melek juga gitu. Istri saya kan emang dia kerja di rumah ya, kerja masang-masang payet lah, baju-baju gaun begitu ya, baju kebaya. Ya suka ngelembur sendirian di saat saya tidur, suka begini selebat bayangan hitam, selebat lagi banyak hitam. Cuman karena istri saya orangnya apa namanya Sensitif. itu dibilang sensitif juga kemarin sih nggak juga ya, itu pokoknya efek dari situ dah. Jadi mungkin pengaruh itu meneror keluarga saya juga jadinya. Mas istri saya udah paham sih sebelumnya, dari awal saya udah ngomong mungkin nanti bakalan ada serangan-serangan baik ke bapak maupun ke mama maupun ke anak. Saya udah ngomong begitu. Mungkin dari sekelebat bayangan itu istri saya udah menduga jangan-jangan dari saya ini yang suka bepergian untuk dakwah gitu, mengedukasi tempat-tempat keramat yang disinyalir penuh kesesatan begitu. Jadi Anda dan jamaah tuh juga nggak kapok ya, walaupun diserang segitu dahsyatnya, Anda tetap tidak menghentikan langkah Anda untuk mencerdaskan masyarakat ya. Iya, justru saya dan anggota komunitas lain, teman-teman saya di komunitas itu lebih bersemangat lagi Bang Lala. Kita lebih bersemangat lagi bagaimana cara kita tuh menyadarkan umat. Ya saya sih nggak mikirin umat lain ya, yang saya pikirin tuh saudara-saudara seiman, saudara-saudara muslim kita, jangan sampai mereka terbuai rayuan bisikan-bisikan setan dari golongan jin yang sejatinya mereka itu apa namanya, membuat kita itu semakin jauh dari ajaran dan keimanan kita. Dan mereka itu merasa senang. Wah, ternyata manusia yang Allah jadikan khalifah di muka bumi ini bisa saya bodoh-bodohin. Kepuasan bagi mereka ya. Betul, kepuasan. Semakin kita itu apa namanya, manusia itu datang ke tempat-tempat makam keramat, datang ke gunung-gunung, datang ke laut-laut, semakin mereka gede kepala. Ini loh manusia yang katanya khalifah di muka bumi, bisa saya bodoh-bodohin. Tiap kali kita tuh datang ke situ, kita guru saya melakukan mediumisasi, pasti begitu. Manusia dikatain bodoh. Itu yang bikin saya lebih bersemangat lagi untuk syiar mengikuti kegiatan tersebut. Enak aja kita dikatain bodoh sama jin lagi. Cuman itu dong ya, Anda bisa berinteraksi dengan cara mediumisasi aja gitu. Ya emang kita kan harus gali informasi dari sisi gaibnya gitu. Karena kan kita pengen tahu modus dia
atau strategi dari jin itu apa sih? Kita korek. Abah, ya kita panggilan guru kita kan Abah. Jadi Abah yang ngorek. Apa sih keuntungannya buat mereka? Emang kalau manusia ke situ bawa jajan, bawa ayam, bawa potongan kepala kerbau, kepala sapi, emang bisa dimakan? Kata dia, enggak, itu bukan makanan jin, itu makanan manusia. Yang kita ambil itu yang penting dia itu udah nurut omongan saya, itu udah membuat saya senang. Kadang dia dapat apresiasi dari iblis ya. Wow, udah aja udah langsung dapat medali. Jadi Semakin jin itu tuh bisa menarik umat manusia dalam kesesatan, semakin besar dia energinya, semakin besar kekuatannya, semakin diakui sama atasannya. pantes ya. Yang bermuara ke Azazil ya, laknatullah. Gitu Bang Lala. Dan dari pengalaman-pengalaman saya ke ziarah itu sih, saya rasa selain efek ke saya dan keluarga, juga efek ke lingkungan juga, termasuk dari efek dari kunjang-kunjang saya tuh Bang. Kayak sukanya anak kecil ngeliatin mondar mandir, ada bapak-bapak tua pakai peci mondar mandir jalan. Di atas jam 2 ada suara orang nyapu. Suka ada yang kunti duduk di motor. Kalau kagak nyapa, kita kan nakutin itu. Neror ya. Neror. Itu kejadian-kejadian kayak gitu menampakkan diri tuh pokoknya kejadian di atas jam 12 saja udah. Pasti itu mau orang yang melek ya. Mau ya orang lagi tidur tahu-tahu nggak tahu dibangunin apa-apa, tahu-tahu denger srek orang nyapu. Tapi dampaknya di Anda doang atau ada warga juga yang ikut menyaksikan gitu? Itu hampir semua warga, Pak. Hampir semua warga tuh ngeliat. Padahal di Jakarta padat banget ya. Nah, itu dia. Tapi mereka tetap aja eksistensinya, entitasnya sangat kuat powernya ya. Iya, soal manusia sama jin kan banyak kan jin Bang Lala. Jin itu kan dikasih Allah itu umur yang panjang. Jadi manusia itu paling mentok 60-80, jin bisa ratusan tahun Bang Lala. Makanya dia semakin banyak. Dan dia kalau ibarat kata kita kembar paling 2-3, mereka jebrol banyak, gak bisa. Iya, tak kasat soalnya. Masya Allah. Jadi mereka bisa tinggal di mana aja dan bisa bahkan di rumah-rumah kita juga bisa aja kalau memang kita nggak kita pakai untuk kegiatan ibadah, bisa tidur di sebelah kita juga bisa. Menempati banyak ruang kosong dia. Betul. Karena dia sifatnya kan kayak energi aja gitu. Tidak Betul. kayak kita ya kan. Iya, kasat mata ya. Enak. Jadi dia bisa ngeliat kita kagak bisa ngeliat dia. Nah benar ya. Kecuali para nabi, sahabat dan para aulia. Betul. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ngeliat, wah itu bisa jadi kita sedikit ragu ya. Jangan-jangan dia gangguan juga ya kalau ada ngaku-ngaku. Betul. Jangan-jangan dia paranormal gitu jatuhnya. Kalau dia ngaku-ngaku bisa ngeliat. Karena biasanya kan kalau orang-orang yang saleh itu kan nggak ngaku-ngaku. Sekalipun mereka melihat pun juga dia nggak sesumbar gitu kan. Atas Iya, apa yang udah dikasih oleh Allah, kenikmatan karena kedekatannya pada Allah. Jadi mereka dikasih kelebihan lah gitu ya. Iya, begitu Bang Lala. Nggak sok tahu ya kan. Merasa lebih tahu tentang goib. Padahal kan goib itu cuma Allah yang tahu ya. Iya, Ada betul goib sekali. yang Allah mutlak tahu, ada juga yang Allah kasih sedikit pengetahuan kepada orang-orang tertentu ya. Iya, begitu Bang Lala. Jadi yang saya pelajarin dari komunitas ini tuh, yang kita pelajarin itu, jadi kita tuh semakin berani sama mereka. Itu udah nggak ada takut lagi. Ditakut-takutin kayak model kunti, pocong, kayak genderuwo, kayak udah kita nggak takut lagi. Karena apa? Selama di dalam hati kita berdoa sama Allah, selama dalam hati kita berzikir sama Allah, dia udah nggak bakalan nampakin diri. Dia udah takut sama kita. Semakin kita takut, energi dia semakin besar. Oh, jadi ketakutan kita tuh dia tahu ya kalau kita itu redup nanti aura kita ya. Mereka tuh para jin itu bisa ngeliat apa yang Dia bisa baca pikiran di gitu. pikiran manusia. Manusia kok kayak takut
pocong lah katakan begitu. Dia bisa tahu dan dia bisa menyerupai. Jadi dia ngikutin prasangka kita. Betul. Ketika kita takut sama sosok ini, wah kemarin ada orang hamil gantung diri misalnya. Dia kan menyesuaikan gitu ketakutan kita. Mereka bikin cosplay ya, seperti itu yang kita takutin itu tadi gitu kan. Padahal tuh biasanya mereka tentunya kan mereka sebenarnya nggak punya kekuatan ya kan. Karena kelemahan iman kita lah yang membuat mereka jadi punya energi yang lebih besar. Betul begitu Bang Lala. Mereka juga nggak bisa membunuh kita kan? Nggak bisa. Seperti film-film kita didatengin, taruh kita dicekek sampai mati. Ada setan yang ngelempar pisau, nancep ke kita. Itu drama ya. Iya, makanya nggak sesuai dengan film-film, dengan kenyataan yang saya pelajarin selama mengikuti komunitas itu Bang Lala. Selama kita baca doa perlindungan, insya Allah dia yang takut sama kita. Gitu. Jadi Bang Ajis punya nggak wejangan buat sahabat misteri di rumah? Iya. Jadi dari pengalaman saya berkunjung ke tempat-tempat yang disinyalir untuk tempat kesesatan, saya menyampaikan ke semua yang melihat channel ini ya Bang Lala ya. Ya, mari kita perkuat iman kita. Kita jangan percaya adanya bisikan. Baik itu bisikan-bisikan di dalam sadar kita maupun di dalam mimpi kita, alam bawah sadar kita. Orang yang mengaku-ngaku begitulah, yang mengaku-ngaku manusia yang tadinya udah yang tadinya hidup terus sudah meninggal, baik itu tokoh, baik itu dia mengaku malaikat, mengaku wali. Tapi kalau udah menyuruh untuk kita ke ziarah, dan ziarahnya itu kita tuh untuk mendapatkan keuntungan duniawi, harta, kita jangan percaya. Kenapa? Itu teknik mereka, teknik setan dari golongan jin untuk menyesatkan kita umat manusia. Kita kalau emang kita menginginkan rezeki yang berlebih, Rasulullah udah mengajarkan kita perbanyak sholat duha, ya, perbanyak kita beramal, karena kalau beramal itu Allah akan lipat gandakan. Ditambah lagi baca-baca surat Al-Waqiah, surat banyak cara yang Rasulullah itu ajarkan ke kita. Jangan sampai kita itu ngikutin bisikan-bisikan setan tersebut, hanya kita ngikutin apa kehendak mereka, hanya kita dicap syirik. Dan dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia hidupnya bakal tragis, di akhirat apalagi. Kita selama-lamanya khalidina fiha abada, kita masuk ke neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Begitu. Fiha khalidin. Begitu sih Bang Lala pesan saya. Perkuat iman, amal kita. Mintalah sama Allah aja udah cukup. Langsung ke atas, langsung kita mohon, jangan lewat calo. Allah mau mendengar kita. Kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang mudah dimengerti. Yang mudah kita mengerti. Apa keluh kesah kita? Keluh kesah kita. Begitu Bang Lala. Ya. Makasih ya udah menyempatkan mau berbagi. Oh, sama-sama Bang Lala. Saya juga terima kasih udah diundang di podcast ini Bang Lala. Iya. Demikianlah pengalaman mistis yang dialami oleh Bang Ajis. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari kejadian yang dialami Bang Ajis. Jangan lupa jaga tauhid, luruskan akidah, perkuat iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ajis, Masya Allah nih.